Chapter 126. Sebelumnya, dia merasakan sesuatu yang aneh ketika melihat patung itu, sesuatu yang sepertinya membuatnya ingin bertarung. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang tidak bisa dia pakai. Sekarang, mungkin karena telah mengamati keempat penjaga binatang roh, atau mungkin karena kedekatannya dengan terobosan esensi kehidupan, ia tiba-tiba menemukan dirinya mengamati, bukan binatang pertempuran secara keseluruhan, tetapi timbangannya. Mereka sepertinya tidak lebih dari sisik pada patung, tetapi begitu dia fokus pada mereka, rasanya seolah-olah roh esensi kehidupan Waterswarm Kingdom dalam dirinya tiba-tiba menggeliat dengan kekuatan yang meningkat. Pada saat yang sama, dia hampir bisa mendengar sesuatu yang purba dan kuno meraung di telinganya. Dia bertanya-tanya apakah itu ilusi atau bukan, dan baru saja akan fokus lebih jauh ketika sensasi menghilang. Pada saat yang sama, roh esensi kehidupan dalam dirinya tiba-tiba diam. Sambil menarik napas panjang, dia berjalan ke patung dan duduk bersila di depannya. Kemudian dia mendongak, yakin bahwa perasaan yang baru saja dia alami bukanlah ilusi. Patung ini sangat aneh. Dengan itu, dia fokus memandang, bukan pada patung itu secara keseluruhan, tetapi pada skala individu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka sepertinya tidak lebih dari skala sederhana, Bai Xiaon baru saja menyadari bahwa mereka sangat sulit untuk berkomitmen pada memori. Dia bisa melihat mereka di sana tepat di depannya, tetapi tidak bisa mengingat bentuk dan citra mereka. Itu tidak berfungsi untuk mengecilkan hatinya, meskipun itu menyebabkan dia tumbuh lebih fokus. Mata berkedip, dia melihat lebih dekat pada timbangan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian sudah malam. Mempertimbangkan bahwa platform persidangan adalah lokasi sentral di tepi utara, para murid akan sering lewat, dan segera orang-orang memperhatikan Bai Xiaon duduk di sana menatap patung itu. Meskipun itu pemandangan yang aneh, tidak ada yang benar-benar berhenti untuk memperhatikannya. Keesokan paginya subuh, para murid yang telah melihat Bai Xiaon di sana sehari sebelumnya sekali lagi memperhatikannya ketika mereka melewati platform persidangan. Tampaknya dia tidak bergerak sepanjang malam, tetapi tetap duduk di sana menatap dengan mata merah pada patung di depannya. Keheranan murid-murid Ban Utara tumbuh. Bai Xiaon sekarang yakin bahwa dia hanya bisa membuat terobosannya dengan menggunakan patung ini. Dia sudah melakukan segala hal yang mungkin sehubungan dengan roh esensi kehidupan. Dia telah mengamati semua yang ada di The Beast Conservatory, serta empat penjaga binatang buas. Dia bahkan diam-diam mengamati banyak binatang pertempuran biasa dari para siswa tepi utara. Roh esensi kehidupan dari kerajaan Waterswarm masih belum muncul, dan jika dia tidak menerima indikasi bahwa itu akan, dia mungkin telah memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dengannya. Tapi dia bisa merasakan bahwa roh esensi kehidupan berada di ambang datang untuk hidup, dia hanya tidak tahu bagaimana mewujudkannya. Sangat dekat tapi sangat jauh. Sensasi gelisah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dengan mudah. Karena itu, dia berusaha keras untuk kesempatan ini, dan kepribadiannya yang gigih sangat berpengaruh. Dia duduk di sana dengan fokus yang sama yang dia panggil ketika dia meramu obat. Tidak masalah malam itu datang dan pergi, atau matanya merah. Tidak masalah jika hari kedua mulai berlalu. Bai Xiaon tidak berhenti. Bahkan, dia bahkan merasa bahwa jika dia menyerah pada saat ini, kerajaan Waterswamp-nya mungkin tidak akan pernah bisa melahirkan roh esensi kehidupan. Kesempatan yang dia miliki sekarang harus diambil, dan roh esensi kehidupan harus keluar dari kepompongnya. Aku menolak untuk percaya bahwa aku akan gagal. Pikirnya, menggertakkan giginya. Dengan itu, ia terus mengamati skala dan mencoba mengkomit bentuk dan gambar mereka ke memori. Tanpa memikirkannya, dia menyegel dirinya dari dunia. Dia meninggalkan semua inderanya yang lain dan fokus sepenuhnya pada penglihatannya. Hari-hari mulai berlalu. Pada hari keempat subuh, murid-murid Ban Utara lebih terkejut dari sebelumnya dengan kehadirannya, dan tak lama kemudian kabar mulai menyebar. Bai Xiaon telah duduk di dekat patung platform uji coba selama 4 hari sekarang. Apa yang dia lakukan? Mengamati patung itu. Patung platform percobaan itu sangat aneh. Aku pernah mendengar tentang orang yang mengamatinya di masa lalu, berharap mendapatkan sesuatu darinya. Namun, hingga hari ini, tidak ada yang pernah berhasil kecuali untuk kakak sulung Ghost Fang. Sebagai kata menyebar semakin jauh, murid-murid tepi utara Bang bagian dalam mulai memperhatikan lebih dekat. Orang-orang bahkan mulai berkumpul di dekatnya untuk menonton Bai Xiaon. Keadaannya yang benar-benar kacau membuat banyak orang terkesiap. Jadi, dia hanya berusaha mengamati dan menyerahkannya ke memori, bukan untuk mendapatkan pencerahan penuh. Ya, seperti yang aku katakan, patung platform percobaan memiliki beberapa rahasia yang terkubur di dalam. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan pencerahan itu. Aku sudah membaca beberapa catatan kuno yang mengatakan bahwa patung itu ditarik keluar dari jurang binatang kuno 4.000 tahun yang lalu. Sulit untuk mengatakan apakah beberapa anggota generasi senior pernah mendapatkan pencerahan, tetapi untuk murid biasa, sebelum Ghost Fang, tidak ada yang pernah berhasil.
Aku pernah mencoba, percaya atau tidak. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku tidak pernah merasakan satu hal pun. Hanya orang-orang seperti Ghost Fang yang dapat mencapai kondisi legendaris pencerahan mendalam melalui pengamatan. Beberapa orang telah bertahan selama 10 hari, atau bahkan 15 tahun. Batasnya adalah 20. Setelah itu, orang hanya pingsan. Ketika Bei Hanlai, saudara Gongsun, Susong, dan sekte batin terpilih lainnya menyadari bahwa Bai Xiaon hanya mengamati patung itu, mereka menghela napas lega. Adapun empat penguasa puncak, ketika mereka melihatnya di bawah patung, mata mereka bersinar dengan antisipasi. Aku ingin tahu apakah Bai Xiaon akan seperti Ghost Fang, dan benar-benar mendapat manfaat dari patung itu. Itu membutuhkan keadaan yang tepat, kepribadian yang tepat, dan jumlah kerja keras yang tepat. Pengamatan semacam ini seperti melihat kanvas yang disiram cat secara acak. Beberapa orang tidak melihat apapun kecuali kekacauan, tetapi yang lain melihat keteraturan. Beberapa orang melihat gambar lain di bawah percikan cat. Dan beberapa orang, minoritas yang luas, mungkin dapat melihat sesuatu yang sama sekali berbeda dari orang lain. Bai Xiaon benar-benar hanya mengamati, dan tidak mencari pencerahan yang mendalam. Matanya memerah ketika dia menatap timbangan, yang tampaknya tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai mereka menggantikan dunia di sekitarnya. Dia melihat langit dan bumi dipenuhi dengan benda-benda mengambang yang tidak bisa dia lihat. Itu seperti ilusi buram, tidak mungkin terlihat jelas. Namun, Bai Xiaon tidak peduli. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah menghafal bentuk dan gambar timbangan. Dia bahkan tidak yakin berapa banyak upaya yang telah dia lakukan. 1.000, 10.000, mungkin lebih. Dia benar-benar dan benar-benar terserap dalam proses itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia gagal berulang kali. Waktu berlalu. 5 hari, 6 hari, 7 hari. Segera, 10 hari telah berlalu. Pengamatannya terhadap patung itu menggunakan energi vitalnya, dan tubuhnya mulai menderita, tetapi dia bertahan. Pada hari ke-19, Bei Hanlai dan yang lainnya terpilih sepenuhnya yakin bahwa Bai Xiaon hanya akan bertahan selama 1 hari lagi. Setelah energi vitalnya tumbuh cukup lemah, ia akan pingsan. Butuh waktu 15 hari bagi Ghost Fang untuk memasuki kondisi pencerahan yang mendalam, dan dia terbangun dari kesurupannya setelah 27 hari. Kemajuannya di kemudian hari dengan Ghost Hound the Night sangat terkait dengan sesi pencerahan itu. Bai Xiaon telah menyia-nyiakan 19 hari dan belum mencapai pencerahan yang mendalam. Terlepas dari tingkat basis kultivasinya, ia tidak dapat menyamai Ghost Fang dalam situasi ini. Patung itu benar-benar penuh teka-teki dan tak terduga. Banyak orang telah mengujinya, dan jika kamu tidak berhasil pertama kali, itu lebih sulit setelah itu. Besok, dia akan pingsan. Setelah dia bangun dan memulihkan energi vitalnya, itu akan terlambat. Bei Hanlai dan yang lainnya terpilih merasa seperti itu, dan begitu pula keempat penguasa puncak, semuanya menghela nafas dengan menyesal. Perlahan-lahan, hari ke-19 Bai Xiaon mengamati patung itu berlalu. Matahari terbenam, dan kemudian fajar menyingsing pada hari ke-20. Saat sinar matahari memenuhi langit, hampir semua orang beranggapan bahwa Bai Xiaon akan kehilangan kesadaran. Tapi kemudian, tampak kaget memenuhi mata mereka ketika hari ke-20 berakhir dan yang ke-21 dimulai. Bai Xiaon tidak pingsan. Meskipun dia terlihat agak kurus, dia masih bisa bertahan. 21 hari, 22 hari, 23 hari. Seiring waktu berlalu, keheranan tumbuh. Pada saat hari ke-30 berlalu, para penguasa puncak benar-benar tercengang. Aku tidak percaya berapa banyak energi vital yang dimiliki Bai Xiaon. Paling-paling, murid biasa akan bertahan selama 10 hari. Murid pemurnian tubuh mungkin bertahan selama 15 tahun. Dipilih seperti Ghost Fang bisa bertahan paling lama 20 hari. Tanpa memasuki kondisi pencerahan yang mendalam, energi vital seseorang akan sia-sia, dan mereka akan lenyap. Tapi Bai Xiaon telah bertahan begitu lama. Tapi apa gunanya? Bahkan jika dia bertahan lebih lama, jika dia tidak mencapai pencerahan yang dalam, semuanya akan sia-sia. Bei Hanlai dan yang lainnya benar-benar terkejut, dan akhirnya mulai memahami betapa kuatnya tubuh kedagingan Bai Xiaon. Namun, mereka semua menghela nafas, tanpa mencapai pencerahan yang dalam, hanya bertahan untuk waktu yang lama tidak akan ada gunanya. Segera, 10 hari lagi telah berlalu, dan Bai Xiaon masih benar-benar tenggelam dalam upayanya untuk melakukan skala pada memori. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak upaya sebenarnya yang telah ia lakukan. Mungkin 50.000, mungkin 100.000. Setiap saat adalah kegagalan. Hari ke-50 berlalu, dan kemudian hari ke-60. Murid yang tak terhitung jumlahnya sangat terguncang oleh apa yang dilakukan Bai Xiaon.
Mereka hampir tidak bisa percaya pada cadangan energi vital yang ia miliki. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertahan begitu lama. Tanpa kekuatan tubuh kedagingan yang luar biasa, itu tidak mungkin terjadi. Akhirnya, hari ke-70 tiba, dan Bai Xiaon gemetar. Dia jelas jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan sepertinya energi vital dan tubuh kedagingannya mencapai batas mereka. Para hadirin yang telah berkumpul melihat dia bergetar, dan segera mulai berkomentar. Dia pasti akan selesai. Hanya beberapa hari lagi sekarang, dan dia akan pingsan. Dia tidak pernah mencapai pencerahan yang dalam. Sayang sekali. Meskipun sebagian besar hadirin merasa seperti itu, pada saat cahaya kuning malam mulai menyebar. Mata Bai Xiaon mengungkapkan kekosongan. Dan kemudian, sesaat kemudian, matanya perlahan tertutup. Setelah memejamkan mata, pikirannya dipenuhi dengan gambar lengkap skala. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya gagal, dia akhirnya berhasil. Segera skala muncul, gemuruh seperti guntur memenuhi pikirannya, dan dia tersentak. Auranya mengedip, sepertinya tidak meninggalkan apapun kecuali tubuhnya. Dia akhirnya menyelinap ke kondisi legendaris pencerahan yang dalam. Pada saat itu, mata para penonton melebar. Ini adalah perkembangan yang tidak terduga sehingga kebanyakan orang hampir tidak percaya. Bai Xiaon telah memasuki pencerahan mendalam, bukan karena kebetulan atau takdir, tetapi hanya dengan kerja keras. Kesempatan ini tentang roh esensi kehidupan kerajaan Waterswamp juga datang dengan ukuran pencerahan. Terlebih lagi, penampilannya dari kerja keras jauh melebihi penampilan orang lain. Meskipun kekuatan pemahamannya mungkin tidak berpihak pada Ghost Fang, ia telah bekerja selama 5 kali untuk melakukan apa yang dilakukan Ghost Fang, dan itu karena tubuh kedagingan dan energi vitalnya. Karena budidaya teknik hidup abadi yang abadi, kekuatannya memberinya cadangan energi yang luar biasa. Hai semuanya, pengingat cepat bahwa aku akan siaran langsung pada hari Jumat jam 9 malam. EST, waktu New York. Ini halaman arahan. Aku akan memposting bab berikutnya setelah siaran langsung, jadi tergantung pada seberapa baik kelanjutannya, bab mungkin datang tepat waktu atau mungkin datang sedikit lebih lambat dari biasanya. Chapter 127. Pencerahan yang dalam adalah kondisi di mana jiwa seseorang pada dasarnya bergabung dengan langit dan bumi, terhubung dengan dunia untuk memahami dan tercerahkan tentang hukum-hukum alam dan magis. Manusia dapat secara tidak sengaja masuk ke dalam pencerahan yang dalam, meskipun kemungkinannya sangat kecil sampai hampir tidak mungkin. Bahkan pembudidaya Qi Kondensation akan memiliki waktu yang sangat sulit memasuki keadaan seperti itu, dan jika mereka melakukannya, itu akan menyebabkan kehebohan besar di antara siapa saja yang mengetahuinya. Makhluk-makhluk yang maha kuasa dengan basis budidaya yang luar biasa kadang-kadang akan memasuki kondisi itu untuk memahami transformasi mendalam dari dunia, dan para tahu agung dari surga dan bumi. Selama 1000 tahun terakhir di sekte Stream Roh, hanya 2 orang yang pernah masuk ke dalam pencerahan mendalam. Salah satunya adalah Ghost Fang, dengan bakat alaminya yang spektakuler. Bahkan Shangguan Tianyo tidak mampu menandingi dia dalam hal ini. Orang lain yang berhasil sekarang duduk di bawah undang-undang, setelah mengamatinya selama 70 hari berturut-turut. Bai Xiaon. Murid-murid Ban Utara sekitarnya dibiarkan terengah-engah di tempat yang menakjubkan. Bai Xiaon, dia, dalam pencerahan mendalam. Dia satu-satunya orang yang melakukannya selain kakak sulung Ghost Fang. HMPH. Bagaimana pencerahan yang dalam ini bahkan dibandingkan dengan tetua brother Ghost Fang. Dia melakukannya dalam 15 hari, tetapi Bai Xiaon mengambil 70. Itu bukan cara untuk melihatnya. Itu hanya berarti bahwa jika kita dapat bertahan selama 70 hari, maka kita juga dapat mencapai pencerahan yang dalam. Kecuali kita tidak bisa. Lihatlah betapa kerasnya Bai Xiaon bekerja. Selain teriakan kaget, ada perasaan campur aduk lainnya di antara kerumunan. Beberapa orang tampak marah, yang lain cemburu, dan beberapa menghina. Terlepas dari spesifikasinya, semua orang bisa merasakan betapa kerasnya Bai Xiaon telah bekerja, dan seberapa banyak dia telah berjuang untuk bertahan. Lebih jauh, mereka semua iri sampai taraf tertentu. Pada saat yang sama, 6 sinar cahaya muncul di udara. Yang tercepat di antara mereka bukanlah 4 penguasa puncak Ban Utara, melainkan Li Qinghou dari tepi selatan. Hampir pada saat Bai Xiaon tergelincir, dia muncul. Melambaikan jarinya ke arah platform persidangan, ia menyebabkan layar cahaya turun, mengelilingi Bai Xiaon sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Itu sekitar waktu ini bahwa 4 penguasa puncak serta pemimpin sekte Zheng Yuandong tiba. Wanita tua dari puncak Iris Petal Peak memandang ke arah Li Qinghou, dan kemudian kerumunan di sekitarnya. Menekan keterkejutannya pada kenyataan bahwa Bai Xiaon telah memasuki pencerahan yang mendalam, dia menyalak, isegel seluruh area di sekitar platform percobaan. Jangan membukanya sampai Bai Xiaon bangun. Jika ada yang mengganggu Bai Xiaon,
itu akan dianggap pengkhianatan dan dihukum sesuai. Zheng Yuandong menambahkan, dapatkan Hall of Justice di sini segera untuk berjaga. Sebagai tanggapan, para murid sekte luar menundukkan kepala mereka dan menggenggam tangan dengan hormat. Segera, beberapa lusin murid dari aula kehakiman tiba dan menempatkan diri mereka di berbagai posisi di sekitar patung, di mana mereka duduk bersila untuk bertindak sebagai pelindung Dharma. Pada saat ini, berita telah menyebar dari para murid sekte luar. Semua orang di Ban Utara tahu bahwa Bai Xiaon telah memasuki pencerahan yang mendalam. Bei Hanlai dan yang lainnya terpilih muncul dari gua abadi mereka, terkejut, dan mulai bergegas menuju platform percobaan. Ketika mereka melihat Bai Xiaon dijaga oleh aula kehakiman, mereka tidak yakin harus berpikir apa. Dia, sebenarnya dalam pencerahan mendalam. 70 hari. Dia bertahan selama 70 hari. Tidak mungkin dia jauh di depan kita. Aku menolak untuk mempercayainya. Bei Hanlai, saudara kandung Gongsun, Susong, dan sekte batin terpilih lainnya dipenuhi dengan pikiran dan perasaan yang sangat kompleks. Di udara, empat penguasa puncak menatap Bai Xiaon saat dia duduk di sana dengan kaki bersilang, mata terpejam dan aura menyebar. Mereka semua menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir dia benar-benar akan melakukannya. Bocah itu siap lama dan keras. Keberhasilannya bukan kebetulan. Aku ingin tahu berapa hari dia akan tetap berada dalam pencerahan yang mendalam. Ghost Fang bertahan selama 27 hari. Saat para penguasa puncak menghela nafas, mata Zheng Yuandong bersinar dengan antisipasi, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, ia merasa bahwa tuannya pasti akan senang memiliki murid seperti Bai Xiaon. Wajah Li Qinghou ditutupi dengan senyum, dan matanya bersinar dengan persetujuan dan pujian. Menimbang bahwa Bai Xiaon berada di tengah-tengah sekte stream roh, dengan aula kehakiman melindunginya, dan dikelilingi oleh formasi mantra yang secara pribadi dibuat oleh Li Qinghou, tidak ada orang di bawah tahap inti emas yang mungkin dapat mengganggu pencerahan mendalamnya. Bahkan jika seorang ahli Gold Core berani muncul, mereka akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Setelah melihat sedikit lebih lama, para penguasa puncak, pemimpin sekte, dan Li Qinghou semua pergi. Para murid tepi utara memandang, mendesah. Spekulasi utama mereka adalah tentang mengapa aula kehakiman telah dipanggil. Dan juga, mereka bertanya-tanya berapa lama Bai Xiaon akan tinggal dalam pencerahan yang mendalam. Dia menggunakan 5 kali lebih lama untuk berhasil. Aku yakin dia akan bertahan selama 20% selama kakak sulung Ghost Fang. Paling banyak 5 atau 6 hari. Aku yakin dia akan melewati 7 hari. Banyak dengusan dingin terdengar dari dalam kerumunan. Ada banyak murid di tepi utara, dan tak satu pun dari mereka yang lupa bahwa Bai dinamai musuh bebuyutan mereka. Meskipun mereka telah terkesan oleh kekuatannya, jauh di lubuk hati, masih ada beberapa yang memendam permusuhan. Ada juga banyak yang iri padanya. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, Bai Xiaon masih belum bergerak. Namun, energi vital yang telah ia habiskan dalam upayanya untuk mencapai pencerahan perlahan-lahan mulai menumpuk. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia memasuki pencerahan yang mendalam, auranya hilang, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya untuk bergabung dengan surga, bumi, dan kekosongan itu sendiri. Selama waktu itu, kekosongan dalam mata tertutupnya menyebar untuk mengisi seluruh tubuhnya. Dia tidak memiliki konsep waktu, tidak tahu berapa lama dia berada di negara ini. Dia hanya tahu gambar timbangan. Patung di depannya hampir tanpa hidup, meledak dengan aura buas yang tampaknya menyeretnya ke dunia yang ada di tangan kanannya yang cakar. Seolah kehampaan itu benar-benar tercabik-cabik, dan kesadarannya tersedot melalui celah ke dunia ilusi. Pikirannya benar-benar kosong. Dia lupa siapa dia, atau mengapa dia datang ke sini. Dia hanya tahu dunia ilusi di sekitarnya. Dia melihat makhluk yang sangat besar, begitu besar sehingga sulit untuk diungkapkan. Itu sangat besar sehingga Bai Xiaon merasa seperti skala di punggungnya. Yang mengejutkan, makhluk itu tidak lain adalah binatang buaya raksasa yang membentuk patung di tepi utara. Ia hidup di dunia ilusi ini, memandang ke langit, ke surga, menatap sosok yang tampaknya tak terlihat, sesuatu yang bahkan tidak ada. Tiba-tiba, itu mencapai ke langit dan membuat gerakan menggenggam. Suara seperti dentuman menggema-menggema ke segala arah. Bai Xiaon menyaksikan dengan membisu ketika tangannya yang cakar merobek lubang di langit. Suara gemuruh memenuhi langit, dan yang bisa dipikirkan Bai Xiaon hanyalah tangan itu. Bahkan, jika Bai Xiaon bisa mengingat siapa dia akan segera menyadari bahwa tangan yang cakar sangat mirip dengan tangan yang cakar yang dapat dilepaskan oleh Ghost Fang dengan Ghost Hound the Night. Sementara Bai Xiaon berada di tengah-tengah dunia ilusi, waktu berlalu dengan cepat. Sudah, jauh lebih banyak waktu telah berlalu daripada 5 atau 6 hari yang diasumsikan oleh banyak murid sebagai batasnya. 10 hari telah berlalu. Setiap hari,
Lebih banyak murid Ban Utara datang berkumpul di sekitar panggung persidangan untuk menyaksikan Bai Xiaon. Beberapa murid sekte dalam bahkan memilih untuk bermeditasi di daerah tersebut. Bei Hanlai dan yang terpilih lainnya juga hadir. Mereka menyaksikan ketika pencerahan mendalam Bai Xiaon berlangsung selama 10 hari, dan emosi yang campur aduk dapat terlihat di mata mereka. Sementara para murid sekte dalam duduk di sana dengan tenang, para murid sekte luar berada dalam kegemparan. Aku tidak percaya dia bertahan 10 hari. Ya, tapi aku benar-benar ragu bahwa dia mungkin bisa bertahan 27 hari, seperti yang dilakukan kakak sulung Ghost Fang. Para murid sekte luar terus membahas masalah ini seiring berjalannya waktu. 11 hari, 12 hari, 13 hari. Akhirnya, hari ke-20 tiba. Tepi utara benar-benar terguncang pada titik ini. Semua murid sekte luar terperangah, dan memperhatikan untuk mencari tahu, jika Bai Xiaon akan melampaui rekor Ghost Fang selama 27 hari. Tidak ada jalan. Dia membutuhkan waktu 5 kali selama kakak sulung Ghost Fang memasuki pencerahan yang dalam. Bakat latennya jelas tidak sesuai. Sama sekali tidak mungkin dia akan melampaui rekor. Kata-kata seperti ini sudah umum di antara para murid. Bahkan banyak murid sekte batin merasakan hal yang sama. Secara bertahap, hari ke-20 tiba, dan hari ke-25. Pada saat itu, suara-suara itu dibungkam, dan keterkejutan mulai memenuhi hati semua orang yang hadir. Pada malam hari tanggal 26, seorang tokoh baru muncul di udara di atas panggung pengadilan, seorang pria muda mengenakan jubah hitam panjang. Itu tidak lain adalah Ghost Fang sendiri. Dia telah dalam meditasi terpencil yang sedang mempersiapkan pendirian yayasan, tetapi telah menerima pesan dari seorang teman murid yang memberitahukan kepadanya tentang apa yang terjadi dengan Bai Xiaon, dan dengan demikian telah muncul. Bai Xiaon adalah satu-satunya murid di Spirit Stream Sect yang bisa menarik perhatiannya. Begitu dia muncul di atas panggung persidangan, banyak murid dari sekte dalam dan luar memandang dengan ekspresi tenang, hormat, bahkan ketakutan. Satu demi satu, mereka saling berpegangan tangan untuk memberi salam. Salam, kakak sulung Host Fang. Bahkan Bei Hanlai dan yang terpilih lainnya melakukan hal yang sama. Ketika suara-suara bergema, Ghost Fang tampaknya bahkan belum pernah mendengarnya. Seluruh perhatiannya tampaknya terfokus pada Bai Xiaon, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Aku memulai pengamatan aku dengan cakar tajam binatang itu. Setelah membentuk gambar di pikiran aku memasuki pencerahan yang dalam, dan menemukan diri aku di dunia yang ilusi. Aku kehilangan diri aku sendiri di dalam cakar yang menggetarkan dan menggoncangkan bumi, dan sulit untuk muncul. Setelah menyelesaikan pencerahan mendalam aku tidak melihat apakah ada sesuatu yang berubah tentang binatang purba itu. Bai Xiaon, sekarang kamu berada dalam pencerahan yang mendalam. Aku bertanya-tanya apakah kamu akan dapat muncul dari dalam tangan cakar. Chapter 128. Dalam dunia ilusi, semuanya hancur dan hancur. Sebagai tangan binatang buas kuno mencabik-cabik segalanya, bahkan pikiran Bai Xiaon tampaknya terpengaruh. Kesadarannya mulai hancur dan bubar, dan dia melihat sekeliling dengan kosong. Melihat cakar-cakar itu mengoyak langit benar-benar mengejutkan. Kekuatan seperti itu tidak dapat dibayangkan, namun dia juga ingin memiliki kekuatan seperti itu sendiri. Dia ingin bisa membelah langit dan bumi. Sekarang puing-puing mulai bubar, dia tiba-tiba ingin melakukan segala yang dia bisa untuk menyerap kekuatan, memahaminya, menjadikannya miliknya. Semakin banyak pikiran seperti itu memenuhi dirinya, semakin kesadarannya tentang dirinya memudar. Proses ini berlangsung untuk waktu yang singkat sampai sebuah getaran melandanya, dan dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tiba-tiba dia ingat bahwa tujuannya datang ke tempat ini tidak ada hubungannya dengan menjadi asyik dengan tangan yang cakar. Pikiran itu tumbuh lebih dan lebih kuat sampai menggantikan kekuatan cakar yang menggoda. Sisa-sisa kesadarannya yang hancur perlahan-lahan berhenti bergerak, dan kemudian mulai bergerak mundur, kembali kepadanya dan menjadi utuh kembali. Dalam ilusi, binatang buas besar sekali lagi muncul. Namun, kali ini, yang bergerak bukanlah tangannya yang cakar, melainkan ekornya. Itu seperti cambuk, menghancurkan bumi berkeping-keping dan menghancurkan surga. Ledakan gemuruh besar meledak ke dunia. Kesadaran Bai Xiaon sekali lagi hancur, dan dia mulai tenggelam dalam kekosongan. Di dunia luar, dia telah duduk di sana dalam keadaan pencerahan mendalam selama 26 hari. Malam tiba, dan matahari terbit. Hari ke-27. Segera, itu malam lagi. Di antara murid Ban Utara yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumpul di dekat Bai Xiaon dan platform persidangan, wajah berkedip karena kaget, dan mata membelalak. Semua orang, termasuk Bei Hanlai, saudara kandung Gongsun, Susong, dan terpilih lainnya dari sekte dalam sedang dihancurkan oleh gelombang kejut. Setelah lama keheningan yang menindas, banyak murid tiba-tiba meledak keributan besar. Dia melewati 27 hari.
Dia melampaui kakak sulung Ghost Fang. Surga. Seberapa dalamkah Bai Xiaon akan tenggelam dalam pencerahan ini? Berapa lama dia akan bertahan? 30 hari? 35 hari? Atau bahkan mungkin 40 hari? Semua orang benar-benar terkejut oleh Bai Xiaon yang tidak bergerak dan tanpa aura. Namun, mereka membiarkan diri mereka terkejut sedikit terlalu dini. Waktu terus berlalu. 30 hari. 33 hari. 37 hari. Pada saat hari ke-40 tiba, para murid tepi utara benar-benar tercengang. Mereka bukan satu-satunya. 4 raja puncak terengah-engah. Setiap hari tambahan yang dihabiskan dalam pencerahan mendalam adalah signifikan hingga ekstrim. Lagi pula, 1 hari pencerahan mendalam seperti tahun-tahun yang dihabiskan dalam meditasi normal. Ghost Fang tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia melihat Bai Xiaon. Dia ingin tahu, persis apa yang dilihat Bai Xiaon. Dia pasti tidak kehilangan dirinya dicakar seperti aku, pikirnya. Kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya? Kembali di dunia ilusi, kesadaran Bai Xiaon gemetar. Dia tidak yakin berapa lama dia telah hilang dalam ekor binatang buas kuno. Namun, ketika kesadarannya mulai menghilang, pikiran yang sama muncul sekali lagi. Kekuatan ekornya bukan untuk apa dia datang ke sini. Bukan itu. Gumamnya pelan. Pada saat itu, kesadarannya berhenti membubarkan diri. Bersamaan dengan itu, binatang buas kuno itu membuka mulutnya untuk mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada cakar atau ekornya, taring tajam. Deretan gigi tajam, memancarkan aura pembunuh yang membuat mereka tampak mampu menghancurkan apa saja. Seolah-olah satu gigitan dari gigi itu dapat menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap dan berakhir dengan kehancuran. Tidak, igumam Bai Xiaon. Ini bukan alasan aku datang ke sini. Suaranya bergema bolak-balik di sekelilingnya, semakin keras. Aku datang ke sini untuk mengamati binatang buas kuno, dengan tujuan membawa kehidupan ke roh esensi kehidupan kerajaan Waterswampku. Aku tidak ingin cakar atau ekor atau gigi dari binatang purba ini. Aku ingin semuanya. Aku perlu mengamatinya secara keseluruhan. Aku perlu memperbaiki citranya ke dalam pikiran aku. Itu akan membentuk dasar dari roh esensi kehidupan kerajaan Waterswamp aku. Selanjutnya, binatang itu sendiri tidak akan menjadi roh esensi kehidupanku. Itu akan diserap sebagai bagian dari itu saja. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Itu adalah tujuanku. Pada akhirnya, suara Bai Xiaon bukanlah gumaman, tapi raungan. Dunia ilusi bergemuruh hebat ketika kesadaran Bai Xiaon jatuh kembali bersama dari semua bagian dunia, lalu melesat menuju binatang besar dalam seberkas cahaya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, itu menutup pada binatang buas dan kemudian membanting ke dalamnya. Ketika cahaya menyebar melalui binatang itu, pikiran Bai Xiaon bergetar, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia menjadi binatang yang sangat besar. Selama proses transformasi, dia menjadi mengerti segalanya tentang hal itu. Tidak mungkin ada metode observasi yang lebih baik selain ini. Bahkan, ini bahkan bukan pengamatan, itu adalah penggabungan. Dia menjadi satu dengan binatang itu. Kesadaran Bai Xiaon menyebar melalui keseluruhan binatang, memahaminya, menganalisanya, mengamatinya, mengendalikannya. Dari daging dan darah, ia pindah ke timbangan, paku, cakar, gigi, tulang, bahkan hati. Waktu tidak berarti apa-apa baginya ketika kesadarannya memenuhi makhluk buas itu, sampai pada pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Pada titik tertentu, kesadaran Bai Xiaon bergetar saat itu benar-benar memenuhi makhluk kuno, dan dia menjadi binatang buas. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menyebabkan seluruh dunia di sekitarnya bergetar. Selanjutnya, binatang itu terdistorsi, dan dengan cara yang dalam dan tak terduga, ia dengan cepat berubah bentuk, berubah menjadi gagak hitam, bermata 3. Burung gagak hitam besar mulai terbang melintasi dunia dengan kecepatan tinggi, matanya bersinar seolah-olah mereka milik Bai Xiaon. Dalam sekejap mata, gagak beriak, berubah menjadi phoenix 7 warna. Kemudian menjadi kadal besar, dan kemudian hantu gunung dari puncak Ghost Fang. Di bawah kendali kesadaran Bai Xiaon, transformasi berlanjut. Satu demi satu, hampir 1.000 binatang buas dari Beast Conservatory muncul. Harimau terbang, terenggiling, beruang besar, kijang. Segala macam binatang melintas dan keluar, tanpa akhir. Bahkan binatang buas Ban Utara yang diam-diam diamati oleh Bai Xiaon bisa dilihat.
Akhirnya, suara gemuruh bergema ketika binatang buas menghilang, dan kesadaran Bai Xiaon menjadi kabut yang berputar-putar, yang berdenyut dan menggeliat seolah-olah ada roh menakutkan yang dilahirkan di dalam. Itu tak lain adalah roh esensi kehidupan Water Swamp Kingdom Bai Xiaon. Mustahil untuk melihat dengan tepat roh macam apa itu, bahkan kesadaran Bai Xiaon tidak bisa keluar. Seolah-olah, tubuh rohnya belum lengkap. Bahkan tidak lengkap, itu memancarkan energi yang menakutkan. Ada beberapa sosok besar di dalam kabut itu, ditutupi dengan taji tulang yang menakutkan, memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Kabut mendidih dan bergejolak saat perlahan-lahan mengembun. Pada saat yang sama, kesadaran Bai Xiaon mulai terurai. 10%, 20%, 30%. Dalam sekejap mata, itu tersebar 50%. Ketika itu terjadi, dunia ilusi bergetar dan bergetar. Tanpa diduga, roh esensi kehidupan di dalam kabut mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia juga akan bubar. Lebih cepat, kesadaran Bai Xiaon melolong di tengah suara gemuruh yang besar. Lebih cepat, kesadaran aku menyebar. Semangat esensi kehidupan. Kamu harus bangun. Namun, itu terus menyebar bahkan lebih cepat. 60%, 70%, 80%, 90%. Keretakan menyebar melalui dunia ilusi saat mulai runtuh. Angin besar muncul, menyapu segala sesuatu, berusaha membubarkan kabut. Namun, pada saat itulah potongan terakhir kesadaran Bai Xiaon mengeluarkan teriakan mendesak. Gemuruh. Bahkan ketika dunia hancur berkeping-keping, di dalam kabut yang menyebar, dua mata merah, tersentak terbuka. Roh esensi kehidupan telah terbangun. Di dunia luar, pencerahan mendalam Bai Xiaon telah melewati 40 hari. Terus dan terus. 50 hari, 60 hari, 70 hari, 80 hari, 90 hari, 100 hari. Jumlah hari yang telah berlalu membuat para murid Ban Utara ketakutan total. 100 hari. Lebih dari 3 bulan. Bai Xiaon masih dalam pencerahan mendalam. Dia tidak akan mati, kan? Ini mengejutkan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sepanjang hidup aku. Para murid sekte luar ketakutan, dan para murid sekte dalam terguncang. Bei Han Lai dan yang lainnya terpilih merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir. Tapi banyak hal belum berakhir. 101 hari. 120 hari. 130 hari. Pada saat itu, sekitar sore hari, Bai Xiaon mulai bergetar. Orang-orang segera memperhatikan. Mereka menggosok mata mereka, melihat lagi, dan ketika dipastikan Bai Xiaon bergetar, orang-orang mulai berteriak kaget. Pada saat itulah, Bai Xiaon membuka matanya. Chapter 129. Pandangan kosong masih bisa dilihat di mata Bai Xiaon. Meskipun kesadarannya telah kembali, dia masih belum sepenuhnya pulih dari pengalaman berada di dunia ilusi pencerahan yang dalam. Dunia nyata di sekitarnya hampir tidak tampak nyata pada awalnya. Segera para murid dari aula kehakiman memperhatikan apa yang terjadi, dan memandangnya. Adapun murid-murid sekte luar di penonton, mata mereka melebar, dan mereka mulai menangis karena terkejut. 130 hari. Dia membutuhkan waktu 5 kali lebih lama dari kakak sulung Host Fang untuk memasuki pencerahan yang dalam, dan menghabiskan 5 kali lebih lama di dalam. Para murid Outer Sect berteriak-teriak dengan cepat menghasilkan slip giok untuk mengirim kabar kepada teman-teman mereka bahwa Bai Xiaon telah terbangun. Segera, sebuah badai mengamuk di tepi utara ketika murid-murid yang tak terhitung jumlahnya menerima pesan dan mulai berlomba ke peron percobaan. Saat dia duduk di sana di bawah patung panggung percobaan, matanya kosong, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan kemudian mendorongnya keluar di depannya. Water Swamp, bisiknya. Hanya sedikit orang yang bisa mendengarnya. Tetapi begitu kata itu keluar dari mulutnya, suara gemuruh besar bergema yang bisa mengguncang surga dan bumi. Mereka seperti gemuruh guntur surgawi yang menabrak telinga semua orang. Boom, boom, boom. Tiga suara menabrak besar mengejutkan semua orang sampai ke intinya. Pada saat yang sama, bidang uap air tanpa batas menyebar ke segala arah. 9 meter, 30 meter, 150 meter, 300 meter, sampai sejauh 600 meter. Bai Xiaon dikelilingi oleh bidang uap air tanpa batas lebar 600 meter.
Uap air langsung mengurangi visibilitas, membuatnya sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Selanjutnya, semua murid dalam uap tiba-tiba tersentak ketika kekuatan yang kuat tiba-tiba mendorong mereka. Kekuatan dorong itu sangat kuat sehingga tidak ada murid yang bisa melawannya. Dalam sekejap mata, mereka didorong pergi sampai tidak ada satu orang pun yang tersisa dalam jarak 300 meter dari Bai Xiaon. Kabut yang diciptakan oleh uap air naik tinggi ke langit, bahkan mengubah energi langit dan bumi di daerah itu. Sebuah pusaran besar mulai berputar, benar-benar mengguncang semua murid yang mengamati, yang tidak memikirkan tangan hantu cakar yang muncul ketika Ghost Fang melepaskan Ghosts Hound the Night. Itu adalah sihir rahasia yang tampaknya tidak mungkin untuk dilepaskan oleh murid-murid Ki Kondensation, dan membuat murid-murid Ban Utara tidak hanya dengan rasa hormat yang dalam kepada Ghost Fang, tetapi juga ketakutan. Selanjutnya, mereka mengalami hal yang persis sama dengan Bai Xiaon sekarang. Terengah-engah bisa terdengar ketika semakin banyak murid bergegas ke tempat kejadian. Banyak dari mereka adalah murid sekte batin, termasuk Bei Hanlai, saudara kandung Gongsun, dan Susong. Begitu mereka melihat pusaran, dan Bai Xiaon, wajah mereka berkedip dengan heran. Water Swamp Kingdom. Dia pasti berhasil mengolahnya. Tapi roh esensi kehidupan seperti apa yang dia dapatkan? Ghost Fang berdiri di sana, menatap Bai Xiaon. Keinginan untuk bertarung muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Saat para murid menyaksikan, gemetar, 4 penguasa puncak Ban Utara tiba, serta Li Qinghou. Aku benar-benar berharap melihat roh esensi kehidupan Bai Xiaon. Dia hanya melepaskan water swamp, namun energinya mencengangkan. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam. Mata Li Qinghou bersinar dengan gembira. Dia sangat mengantisipasi apa yang akan terjadi sekarang setelah Bai Xiaon terbangun dari pencerahan mendalam. Saat semua orang melihat, Bai Xiaon perlahan mengangkat kepalanya. Matanya masih kosong saat dia tiba-tiba menurunkan tangan kanannya. Kerajaan. Gumamnya. Dalam sekejap itu, serangkaian terengah-engah terdengar di antara penonton sebagai aura yang tak terlukiskan keluar dari dalam Bai Xiaon untuk mengisi seluruh area. Di dalam area 600 meter itu, semuanya kabur, membuatnya sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Tapi sekarang, uap air padat berubah menjadi rawa. Raungan binatang buas dapat terdengar dari dalam perairan, aneh dan tampaknya dipenuhi dengan suara-suara binatang buas lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Langit bergetar dan tanah bergetar. Setiap orang yang mendengar suara, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, dibiarkan terguncang. Pada saat yang sama, berbagai tingkat tekanan mulai menekan semua orang. Saat deru bergema, binatang buas milik berbagai murid di tepi utara semua bereaksi dengan melemparkan kepala mereka ke belakang dan melolong dengan agresif. Mereka semua langsung terlempar ke dalam kekacauan. Di bis konservatori, hampir 1.000 binatang buas mulai melolong. Tidak butuh waktu lama sebelum semua binatang buas di tepi utara bergabung, mengirimkan suara memekakan telinga ke segala arah. Para murid Ban Utara gemetar. Hanya seperti apa roh esensi kehidupan yang dimiliki Bai Xiaon di kerajaan Water Swamp-nya. Surga, bagaimana dia melakukan ini? Para murid, wajah berkedip dengan syok, berjuang untuk menjaga binatang pertempuran mereka di bawah kendali. Itu terutama berlaku bagi murid-murid sekte dalam, yang binatang buasnya memiliki urutan darah yang berbeda, membuat reaksi mereka lebih kuat dan lebih keras, ke titik di mana mereka tampak gila. Kerumunan berjuang dengan binatang mereka, dan suara gemuruh memenuhi udara. Daerah aliran air selebar 600 meter meliuk dan menyimpang, seolah-olah sedang diproyeksikan dari beberapa dunia luar. Lebih jauh lagi, sepertinya ada beberapa makhluk tak kasat mata yang berjuang untuk menerobos penghalang dari dunia lain untuk menerobos ke dunia ini. Tiba-tiba, Water Swamp bergetar hebat, dan puncak gunung besar naik dari tengahnya. Itu sangat besar, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, tampak jelas bahwa, karena Water Swamp hanya 600 meter, ini hanya ujung gunung. Tapi kemudian, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan kebenaran yang menggelitik. Itu bukan puncak gunung, itu ujung tulang memacu. Taji tulang. Surga. Itu adalah ujung dari taji tulang. Ujung taji tulang itu lebarnya 600 meter. Seberapa besar binatang itu sendiri? Roh esensi kehidupan ini, seperti apa sebenarnya itu? Energi yang bisa mengguncang langit dan bumi meledak dari kerajaan Water Swamp. Saat ledakan menyebar ke segala arah, binatang-binatang perang benar-benar di luar kendali. Sambil melolong di bagian atas paru-parunya, mereka mulai menjatuhkan diri ke tanah dengan bersujud. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Para murid benar-benar terkejut ketika, satu demi satu, masing-masing dan setiap binatang buas di tepi utara jatuh dalam penyembahan.
Pada saat yang sama, lolongan yang mengancam mulai memancar dari 4 puncak gunung di tepi utara. Burung Phoenix 7 warna melesat ke udara, di mana ia menatap dengan waspada pada puncak gunung yang naik dari kerajaan Waterswamp Baixiaon. Sesaat kemudian, Phoenix bergabung dengan gagak hitam bermata 3. Bersamaan dengan itu, kadal besar itu muncul dan mengeluarkan raungan yang kuat ke arah puncak gunung. Hantu gunung Ghost Fang Peak juga muncul, memegangi trisula tulangnya, dikelilingi oleh kabut hitam. Meskipun tampak gugup, jika kamu melihat lebih dekat, itu dan yang lain dari 4 penjaga binatang roh semua memiliki sinar hormat yang mendalam di mata mereka. Sementara itu, di kedalaman Beast Conservatory, turun di jurang Beast kuno, 2 mata tiba-tiba terbuka. Mereka besar, dan bersinar dengan cahaya menusuk yang tampaknya menjangkau sepanjang dinding batu untuk menatap kerajaan Waterswamp Baixiaon. Mata itu tidak lain adalah penjaga binatang suci sekte itu, naga tinta Heavenhorn. Bahkan itu terlihat dengan hikmat yang mendalam pada roh esensi kehidupan Waterswamp Kingdom Baixiaon. Seluruh tepi utara benar-benar terguncang. Para tetua dari 4 puncak gunung tercengang ketika mereka muncul untuk menyaksikan adegan itu dimainkan. Di atas Gunung Daoset, beberapa tatapan yang sangat kuat juga berbalik untuk melihat Baixiaon. 4 penguasa puncak terengah-engah, kulit kepala mereka kesemutan kaget. Semangat esensi kehidupan seperti apa itu? Ini tidak pernah terjadi. Jenis kekuatan itu tidak bisa dikendalikan oleh seorang pembudidaya Qi Condensation. Ini mirip dengan Ghost Fang. Tidak, tunggu, itu melebihi Ghost Fang. Di bawah tatapan kaget dari semua yang hadir, puncak gunung Waterswamp Kingdom perlahan-lahan kembali tenggelam. Waterswamp Kingdom selebar 600 meter itu terlalu kecil, membuatnya mustahil bagi roh esensi kehidupan Baixiaon untuk muncul secara penuh. Saat tenggelam, genangan air di sekitarnya secara bertahap memudar. Baixiaon duduk di sana bersila, wajahnya pucat, matanya lebar. Dia sekarang benar-benar terjaga, bahkan dia tampaknya takjub pada taji tulang yang muncul dari kerajaan Waterswamp. Saat kerajaan Waterswamp lenyap, binatang buas di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang. Namun, tuan mereka, para murid Ban Utara, dibiarkan dengan pikiran berputar. Setelah beberapa saat hening yang berkepanjangan, semua orang meledak dalam kekacauan. Apakah aku hanya melihat sesuatu? Itu tadi kerajaan Waterswamp. Roh esensi kehidupan Baixiaon hanya mengungkapkan ujung taji tulang tunggal. Energi itu barusan bisa mengguncang surga dan bumi. Apakah itu benar-benar berasal dari murid Qi kondensasi seperti aku? Eh, sayang sekali dia bukan murid puncak utara. Di tengah keriuhan, 4 penguasa puncak bertukar pandang, dan kemudian memandang Li Qinghou yang sama-sama terkejut. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa roh esensi kehidupan itu. Kamu hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya melihat Baixiaon sepenuhnya melepaskan kekuatan kerajaan Waterswamp. Basis budidayanya tidak mencukupi, dan daerah perairan hanya selebar 600 meter, jadi roh esensi hidupnya hanya mengungkapkan ujung taji tulang tunggal. Jika dia bisa mencapai tahap inti emas, dan melepaskan kerajaan Waterswamp sejauh 500 kilometer, aku hanya bisa menebak seperti apa roh esensi hidupnya ketika itu muncul. Jika dia akhirnya menggunakan kerajaan Waterswamp itu melawan orang-orang di tingkat yang sama dengan dirinya, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Li Qinghou merasa sangat bangga dengan Bai Xiaon, meskipun dia tidak menunjukkannya. Menjaga kegembiraan dan kebahagiaannya bagi dirinya sendiri, dia berbalik dan meninggalkan tepi utara. Lagi pula, dia punya persiapan sendiri untuk dibuat. Dia perlu mencoba untuk menembus ke tahap Gold Core dalam 10 tahun. Chapter 130. Bahkan Bai Xiaon tidak yakin persis seperti apa roh esensi hidupnya. Dia juga bisa tahu bahwa basis kultivasinya tidak mencukupi saat ini. 600 meter tidak cukup untuk mengakomodasi keseluruhan roh esensi kehidupan. Tapi dia tidak keberatan. Fakta bahwa roh esensi kehidupannya muncul sama sekali menunjukkan bahwa tahun-tahun dia memupuk kerajaan Waterswamp tidak sia-sia. Lebih jauh lagi, dia sekarang dipenuhi dengan antisipasi tentang seperti apa sebenarnya roh esensi kehidupan pada akhirnya. Mendengar keriuhan suara di sekitarnya, Bai Xiaon berdeham, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Eh, sakit kepala. Kemanapun aku pergi, orang selalu bersorak. Aku sebenarnya lebih suka menyimpan profil rendah. Baiklah, aku kira aku bisa melupakan betapa banyak murid-murid Ban Utara menindas aku di masa lalu. Tepat ketika dia akan bangkit, gelombang vertigo menyapu dirinya, dan rasa lapar yang kuat menusuk melalui dirinya. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia segera mengeluarkan pil obat. Setelah mengkonsumsinya, dia merasa sedikit lebih baik,
dan berhasil bangkit. Murid-murid Ban Utara memandang dengan emosi campur aduk. Meskipun begitu lemah, Bai Xiaon tidak lupa untuk membuat dirinya terlihat seperti pahlawan melankolis. Kulit pucatnya menambah efek saat ia perlahan-lahan pergi. Setelah dia agak jauh, murid-murid tepi utara mulai menghela nafas. Sulit bagi mereka untuk memutuskan bagaimana perasaan mereka tentang Bai Xiaon. Awalnya dia adalah musuh utama mereka, dan kemudian dia bertarung dengan mereka di panggung persidangan, satu demi satu murid, selama sebulan penuh. Setelah itu, ia telah melampaui Ghost Fang dalam pencerahan yang dalam, dan kemudian memamerkan kerajaan Water Swamp yang menggetarkan bumi. Mereka semua harus mengakui bahwa Bai Xiaon benar-benar terpilih. Lebih jauh, dia berbeda dari yang lainnya. Dia adalah tipe orang yang selalu terlihat seperti dia layak dipukuli, yang merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Itu adalah sesuatu yang bawaan pada dirinya. Sejak dia tiba di tepi utara, banyak hal tidak pernah reda. Satu demi satu terjadi, semua berputar di sekelilingnya. Itu meninggalkan kerumunan menghela nafas di hati mereka. Para murid sekte batin bahkan lebih tersentuh daripada yang lain. Dari fakta bahwa Bai Xiaon butuh 2 kali lebih lama untuk mencapai pencerahan yang mendalam, jelas bagi mereka bahwa pemahamannya tentang pencerahan tidak bisa dibandingkan dengan Ghost Fang. Bahkan, dia mungkin bahkan tidak sesuai dengan beberapa yang terpilih dalam hal itu. Namun, dia menghabiskan 70 hari gila dalam observasi, sesuatu yang jelas menunjukkan tingkat fokusnya, dan seberapa banyak persiapan dan kerja keras yang bisa dia lakukan untuk mencapai pencerahan. Bei Hanlai tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat Bai Xiaon menghilang dari kejauhan. Dia berbalik dan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia pergi ke meditasi terpencil, bertekad untuk menerobos ke tingkat ke-10 dari kondensasi Qi, dan setelah itu, mempersiapkan yayasan pembentukan. Aku perlu meningkatkan dalam hal fokus dan kerja keras, pikirnya. Bai Xiaon, suatu hari, aku pasti akan melampauimu. Saudara kandung Gongsun, Susong, dan sekte batin lainnya terpilih semua mengambil napas dalam-dalam saat mereka merenungkan betapa jauh lebih kuat Bai Xiaon. Meski begitu, mereka tidak mau terus-menerus dipukuli oleh tekanan seperti itu. Dipenuhi dengan tekad, mereka membuat keputusan yang sama seperti Bei Hanlai. Ketidakcukupan bisa diatasi dengan ketekunan. Jika Bai Xiaon dapat melakukan sesuatu seperti itu, maka aku juga bisa. Itulah yang dipikirkan oleh masing-masing dari mereka. Segera, orang banyak telah bubar. Ghost Fang menyaksikan Bai Xiaon pergi, masih bertanya-tanya apa yang dilihat Bai Xiaon setelah tangan binatang itu mencakar. Mendengar penjelasan tidak ada gunanya. Dia perlu melihat dengan matanya sendiri. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk mencapai terobosan dengan Ghost Hound the Night-nya. Bagaimana jika aku memasukkan ingatannya? Kemudian aku bisa melihat apa yang ingin aku lihat. Setelah berpikir mendalam tentang masalah ini, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa sepenuhnya percaya diri untuk berhasil, tidak sekarang. Tetapi setelah aku mencapai yayasan pendirian. Matanya mulai bersinar dengan cahaya yang mendalam. Sekarang setelah aku pikirkan, waktu yang ditentukan yang guru bicarakan semakin dekat. 3 landasan pendirian landasan yayasan yang dikuasai oleh sekte-sekte besar capai bawah timur sungai Heavenspan akan dibuka. Salah satunya adalah jatuh pedang jurang. Begitu di dalam, ketika tide flow dari pendirian Yayasan Earthring dimulai, sihir rahasiaku harus memungkinkan aku untuk mencapai 8 pendirian Yayasan Tide Flows Foundation. Pada saat itu, segalanya akan jauh lebih sederhana. Mengangguk kepalanya, Ghost Fang berbalik dan pergi. Bai Xiaon melangkah seperti pahlawan sepanjang jalan kembali ke Beast Conservatory. Begitu masuk, dia melihat sekeliling dan mendapati dirinya sendiri. Lalu dia merosot dan berjalan kembali ke stasiun penjaga kehormatan, di mana dia langsung tertidur. Dia tidur selama 3 hari berturut-turut sebelum akhirnya bangun. Bahkan kemudian, dia hanya pulih sebagian. Setengah bulan berlalu sebelum dia kembali ke puncak sebelumnya. Ketika itu terjadi, dia senang mengetahui bahwa basis kultivasinya telah membuat beberapa kemajuan. Dia sekarang berada pada batas tingkat ke-9 Qi kondensasi, dan hanya perlu sekitar setengah bulan meditasi, serta beberapa pil obat, untuk masuk ke tingkat ke-10. Selain itu, ia menemukan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan spiritual telah berubah. Dia sekarang lebih fleksibel dalam kendalinya, dan bisa memanipulasinya tanpa kecepatan sedikit pun. Yang membuatnya semakin gembira adalah bahwa lorong Qi-nya lebih tebal dari sebelumnya. Ditambah lagi, unding Silver Skin-nya bahkan memiliki lebih banyak cahaya keemasan di dalamnya daripada beberapa bulan sebelumnya. Aku telah membuat kemajuan dalam setiap aspek. Pikirnya, bersemangat. Pertama-tama dia melakukan perjalanan mengelilingi hutan untuk mengunjungi semua binatang buas yang belum pernah dia lihat selama beberapa bulan terakhir. Kemudian dia pergi ke taman di halaman belakang,
di mana tanaman setinggi 6 meter yang tumbuh dari Beast Beard Seed sekarang memakai tunas bunga besar di bagian atas. Benih Beast Beard telah tumbuh selama beberapa waktu, dan di dalam tanah roh dengan peningkatan roh 3 kali lipat pada saat itu. Bai Xiaon juga meluangkan waktu untuk menaburkan beberapa pupuk roh khusus ke tanah sesekali untuk membantunya tumbuh. Karena formasi mantera yang dia tempatkan, tidak ada yang pernah memperhatikan keberadaannya. Setelah melihat dari dekat, dia senang menemukan bahwa kuncup bunga hampir sepenuhnya matang. Aku bertaruh itu hanya sekitar 1 bulan sebelum siap. Sambil tertawa lirih, dia duduk di tempat untuk memulai beberapa latihan pernapasan dan kultivasi, secara bersamaan mengawasi kuncup bunga Beast Beard. 10 hari berlalu. Terobosan terdekat Bai Xiaon, dan bunga Beast Beard, membuatnya tersenyum. Selama waktu yang berlalu, tangkai bunga Beast Beard tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi kuncup bunga tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai hampir 2 meter. Itu sangat berat sehingga semuanya mulai membungkuk. Lapisan ganda yang membentuk kuncup bunga sangat banyak sehingga hanya mungkin untuk membayangkan seperti apa bentuknya ketika dibuka. Ada juga aroma harum yang menyebar darinya. Bai Xiaon sangat bersemangat. Dia duduk di sana bermeditasi selama 3 hari lagi. Sekitar sore hari, suara tak bisa terdengar, dan kotoran hitam keluar dari pori-porinya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di dalam dirinya melonjak seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Kekuatan itu tumbuh lebih kuat, akhirnya menyatu menjadi sesuatu seperti sungai besar yang mengamuk yang menyerupai naga yang meraung. Bai Xiaon terguncang dengan jelas ketika gambar naga dan mamut muncul di belakangnya. Matanya membentak terbuka, dan mereka berkelebat seperti kilat. Gemuruh-gemuruh yang mengejutkan memenuhi dirinya, suara-suara yang hanya bisa didengarnya. Tingkat kedua dari kitab suci pembentuk naga mamut. Tingkat ke-10 Ki kondensasi. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia menyelidiki kekuatan spiritual di dalam dirinya, yang lebih dari 2 kali lipat jumlah tingkat ke-9 Ki kondensasi. Bangkit berdiri, dia melakukan gerakan mantra, memanggil kuali violet. Bersemangat, dia melambaikan jarinya, menyebabkan kuali violet lain muncul di sebelah yang pertama. Setelah itu, dia memanggil yang lain. 3 kuali sekarang berputar di sekelilingnya. Bai Xiaon melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Melintas bergerak, dia melambaikan pedang gagak emas, menyebabkan api neraka selebar 9 meter mengamuk di sekitarnya. Ada juga gagak emas yang berapi-api, makhluk yang lahir dari api, yang menyebabkan tekanan luar biasa menyebar. Senyum Bai Xiaon tumbuh lebih luas. Melambaikan tangannya, dia menarik semua sihir, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Pada titik ini, dia benar-benar merasa dirinya menjadi master yang heroik. Pendirian yayasan. Sangat dekat. Begitu aku sampai ke lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi, aku akan bisa mencobanya. Segera setelah Bai Xiaon memikirkan tentang umur panjang tambahan yang akan dia peroleh saat mencapai Foundation Establishment, dia menjadi lebih bersemangat. Setelah membersihkan diri, dia menggunakan setengah hari untuk membiasakan diri dengan perubahan basis kultivasinya dan peningkatan jumlah kekuatan spiritualnya. Setelah pekerjaan itu selesai, dia kembali ke halaman belakang, di mana dia duduk bersila di depan bunga Beast Beard. Basis kultivasi aku telah menembus. Sekarang aku hanya menunggu bunga ini. Hahaha, mimpi aku benar-benar akan menjadi kenyataan. Roh esensi kehidupanku mungkin ilusi, dan lahir dari sihir rahasia, tapi bunga Beast Beard ini berbeda. Ini akan menjadi binatang pertarungan sejati milikku. Aku akan membesarkan binatang perang yang memiliki bagian terbaik dari semua binatang buas perang lainnya. Ketika itu terjadi, tujuan aku datang ke tepi utara akan tercapai. Bai Xiaon telah menunggu lama untuk hari ini, dan sekarang yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan berjaga-jaga. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Mata Bai Xiaon berangsur-angsur melebar ketika batang tanaman berangsur-angsur menghilang, untuk digantikan oleh bunga Beast Beard raksasa. Meskipun dari penelitiannya ia tahu bahwa ini akan terjadi, masih merupakan hal yang mengejutkan untuk dilihat dengan matanya sendiri. Bunga dan tangkai telah memulai proses penggabungan 7 hari sebelumnya, tetapi sudah, tingginya lebih dari 18 meter, seperti roti kukus raksasa. Bai Xiaon menelan ludah dan mundur beberapa langkah untuk berjaga-jaga. 3 hari kemudian, aroma harum menyebar dari roti, raksasa setinggi 27 meter yang duduk di sana di depannya. Di bagian paling atas jeroti, di lubang kecil seperti mulut bisa dilihat, dari situlah aroma harum berasal. Ketika aroma roh tumbuh kuat, bunga Beast Beard akan mekar, dan binatang buas itu akan lahir. Itulah yang dikatakan informasi itu. Bai Xiaon mulai berjalan perlahan di sekitar bunga Beast Beard, matanya bersinar. Setelah berpikir lagi, dia pergi, lalu kembali diikuti oleh seekor harimau terbang.
Harimau terbang itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika memasuki halaman belakang. Tetapi kemudian sebuah getaran tiba-tiba mengalir melaluinya, dan matanya mulai bersinar seterang seolah-olah dia melihat seekor betina dari spesiesnya sendiri. Dengan raungan yang kuat, tiba-tiba diluncurkan sendiri menuju bunga Beastbeard. Saat itu mendekat, bunga Beastbeard membuka lubang seperti mulutnya dan, dalam sekejap mata, menelan harimau terbang. Adegan bermain menyebabkan mata Bai Xiaon melebar. Bergegas maju, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak bisa benar-benar melihat harimau terbang, dia bisa tahu bahwa itu bergerak di dalam bunga. Ketika dia yakin tentang itu, dia sedikit tenang dan pindah ke samping untuk menunggu. Setelah sekitar 2 jam berlalu, bunga itu perlahan-lahan terbuka, dan harimau terbang itu merangkak keluar. Itu bergetar, dan hampir tampak mabuk karena kesenangan. Meskipun sepertinya menginginkan lebih, Bai Xiaon mengambilnya dan membawanya kembali ke Beast Conservatory. Ketika dia kembali, dia diikuti oleh seekor beruang besar. Beberapa saat kemudian, beruang itu melihat bunga itu, meraung, dan menerjang maju.